Puji Tuhan, selamat pagi Bapak saudara semua. Selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang akan didahului oleh sebuah lagu pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang baru ini dalam kasih setia dan rahmat yang Tuhan sediakan, kami boleh dibangunkan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebab itu urapan-Mu menyertai setiap pribadi kami kiranya, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Kristus salib
Yesus yang dipermuliakan, sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini tentang Allah menyelidiki hati nurani. Dan nats atau ayat utama kita saya ambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah menyelidiki hati nurani. Ada banyak alasan kenapa Allah harus menyelidiki hati nurani manusia. Tetapi saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihatnya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 ini. Apa itu hati nurani? Hati nurani ini tidak mengacu pada organ tubuh fisik seperti jantung atau hati. Tetapi ini menunjuk kepada pusat kehidupan manusia. Ini menunjuk kepada pusat kepribadian yang mengontrol kecerdasan, emosi, dan kehendak daripada manusia. Pada zaman sekarang, hati ini mungkin lebih cenderung dianggap sebagai pusat emosi dan perasaan. Terluka, patah hati, itu hati, jatuh cinta itu hati. Tetapi pada zaman Yunani dan pada zaman Romawi, maka lebih banyak hati itu dianggap sebagai pusat pengetahuan, pusat pemahaman, pusat pemikiran, dan kebijaksanaan. Dan terhadap hati ini, Amsal katakan dalam Amsal 4 ayat 23 harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Dari hati inilah terpancar kehidupan. Dalam hati manusia tidak hanya sesuatu yang baik yang dapat keluar, tapi perasaan iri, perasaan dendam, perasaan tidak senang, perasaan dongkol, perasaan jengkel, perasaan marah, hal-hal yang jelek pun dapat keluar. Sehingga Amsal kembali tekankan jaga hati itu dengan segala kewaspadaan, supaya hal yang baik yang keluar yang mendatangkan kehidupan. Dan terhadap hati nurani inilah maka Allah katakan Allah menyelidiki hati. Kenapa Allah menyelidiki hati? Saya ingin melihat sedikit menyentuh konteks saudara. Konteksnya ini berbicara tentang bagaimana anak-anak Allah dan semua makhluk merindukan bagaimana kenyataan anak Allah itu akan terjadi, akan diwujudkan. Dalam ayat sebelumnya mengatakan bahwa seluruh makhluk rindu menantikan saat anak Allah dinyatakan. Saudara dapat baca dalam ayat yang 19. Seluruh makhluk rindu saat anak Allah itu akan dinyatakan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percaya. Dan saat ini keberadaan anak Allah secara nyata belum diwujudkan ke seluruh dunia, belum Tuhan nyatakan. Sehingga ada yang disebut dengan perjalanan iman. Dan perjalanan iman ini bukan lewat sesuatu yang terlihat, tetapi dikatakan iman adalah lewat sesuatu yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka harus diyakini, harus dipercaya. Dan ini adalah hal yang sukar. Melakukan satu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita belum melihat hasilnya. Kita harus percaya bahwa Allah ada, tetapi secara kasat mata kita tidak melihat. Tetapi karena kita mencintai Tuhan, maka kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ini bukan perkara yang mudah melakukan kebenaran. Sebuah contoh, yang disebut kuat oleh dunia adalah mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki kekuatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang disebut kuat adalah ketika Tuhan katakan dalam kelemahan kita, justru kuasa Allah menjadi sempurna. Kita menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, kita harus lemah, berharap, bersandar kepada Tuhan. Satu paradoks kebalikan yang gak nyaman buat kita. Termasuk dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita belum melihat hasilnya, tetapi kita harus percaya. Sehingga beban itu sepertinya berat. Tekanan itu dalam melakukan iman percaya itu gak mudah, itu berat. Dan untuk hal yang berat ini, Allah menyediakan satu sarana,
Yaitu apa? Supaya orang percaya berdoa. Sekali lagi saya katakan, Allah menyediakan sarana yaitu berdoa. Tetapi ada hal yang menarik, saudara. Dalam pelayanan saya temukan ada orang-orang yang belum bisa berdoa di muka umum. Jadi ketika diminta, mari berdoa, mereka bilang, jangan saya nggak bisa. Karena kata-kata saya nggak bagus, saya takutnya salah berdoa, takut ditertawakan atau dipermalukan. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kita nggak tahu sebagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu keluhan apa dalam pergumulan percaya kepada Tuhan, mempertahankan iman, harus berdoa dengan benar. Dan ini hal yang luar biasa. Dalam ayat 27 dikatakan Allah menyelidiki hati. Dan ketika Allah menyelidiki hati, kemampuan manusia yang terbatas itu, tertulis Allah mengetahui apa yang dimaksudkan oleh roh. Nah, ini hal yang luar biasa bagi saya. Dalam kehidupan orang percaya, ketika ia percaya, maka roh Allah itulah yang tinggal dalam kehidupan orang percaya. Roh Allah itulah yang membuat kita dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita percaya, roh Allah itu dimeteraikan dalam hidup kita. Dia tinggal menyertai hidup kita. Dan dikatakan roh inilah yang akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, termasuk berdoa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara, ada cerita tentang Marta dan Maria. Di situ dikatakan bahwa Marta sibuk sekali bekerja melayani Yesus, menyediakan makanan. Dan Marta tetap mau melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi ia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, Maria hanya duduk di kakimu. Maaf saya pakai bahasa bebas. Tidak pedulikah ia dengan segala apa yang saya kerjakan? Suruhlah ia membantu aku. Sebentar besar saya lihat ayatnya biar semakin pasti. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kata suruhlah dia membantu itu sama dengan mengetahui seperti yang tadi. Peran daripada Roh Kudus. Bahwa Marta nggak sanggup melakukan sendiri. Sebab itu dia berkata kepada Yesus, kasih tahu Maria, suruh dia membantu aku, menolong aku. Dia tetap mau melakukan kegiatannya, memberikan makan dan melayani. Demikian juga dengan kita. Kita nggak sanggup berjalan sendiri dalam dunia yang gelap ini. Kita perlu bantuan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tuhan taruh sebagai perantara kita dengan Tuhan. Dan dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, Roh Allah ini yang menjadi pengantara kita dengan Tuhan, yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita berdoa dengan beban berat, maka saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki salib itu, maka kita mendapatkan kelegaan, menjadi ringan beban itu. Bebannya tetap sama, tetapi sekarang tidak membebani kehidupan kita, menjadi ringan. Dan Roh Kudus ini berdoa, Allah Roh Kudus menjadi perantara kita. Yesus menjadi perantara kita yang duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita memiliki dua orang perantara yang mau membantu kita. Dan Allah yang menyelidiki hati mengetahui maksud roh itu, yaitu berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, mungkin kita memiliki banyak pergumulan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin merasa tertekan dalam melakukan ajaran Kristus. Kita sepertinya ada beban-beban yang berat. Tapi ketahuilah, kita gak pernah sendiri. Allah yang menyelidiki hati dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus itu berdoa supaya kita diberikan kemampuan dalam melangkah dalam dunia yang gelap ini. Tidak sendiri, tetapi bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan membuat kita kuat dalam penantian kita. Pada satu saat kelak, anak-anak Allah akan dinyatakan, kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Allah yang menyelidiki hati tahu kelemahan kita, tahu keterbatasan kita, tahu kekurangan kita, dan Dia sanggup menolong kita kapanpun
kita memerlukannya. Firman Allah tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan Kristus yang hidup, yang tidak pernah berubah. Kami manusia punya banyak kekurangan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengakui semuanya itu. Bapa Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang berada di dalam pergumulan kehidupan. Tuhan tolong, Engkau ada bersama dengan mereka. Roh penolong akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah itu menjadi nyata. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kekuatan. Iman yang kuat dan teguh sampai bertemu dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mengucap syukur dan kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Pimpinlah